Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian amar. Imai kapang jika na copy paste yang barudak. Berkenaan dengan al-amr, Al-Ghazali memberikan pengertian sebagai berikut. Al-amri annahul qaulul tadi ta'atal ma'muri bifi'lil ma'muri bihi. Al-amr itu ialah ucapan atau tuntutan yang secara substansial agar mematuhi perintah dengan mewujudkan apa yang menjadi tuntutannya dalam perbuatan. Pandangan Al-Ghazali ini memberikan pemahaman bahwa al-amr merupakan perintah yang menuntut untuk dipatuhi sesuai dengan apa yang menjadi kandungan dari perintah tersebut. Dalam pernyataan yang lain, Al-Ghazali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-amr itu ialah al-amru innahu tolabul fi'li waqtiduhu ala ghairi, yang artinya al-amr itu ialah tuntutan untuk berbuat dan menunaikannya terhadap yang lain. Muhammad Abu Zahro menyebutkan bahwa perintah al-amr adalah permintaan lisan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang melakukannya lebih rendah. Perintah menurut pengertian ini berbeda dari permohonan doa dan ajakan iltimas. Karena yang disebut pertama merupakan permintaan dari orang yang kedudukannya lebih rendah kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi. Sementara ajakan permintaan di antara orang yang seterusnya hampir sejajar. Lanjut. Menurut mayoritas ahli usul fikih, amar adalah sesuatu tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. Kapangina copy paste di euy. Kemudian selanjutnya B. Lafaz dan perasa amar. Menurut Hudori, di dalam tarikh Tashri disampaikan beberapa bentuk amar antara lain. Ini teman-teman jangan langsung diambil ya, coba difilter dulu, jangan langsung diterima sepenuhnya. Ini tugas darurat, tugas dadakan juga namanya. Amar antara lain menurut Hudori merupakan lafaz kutiba yang atau diwajibkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana di dia al-amr di dia mah menggunakan lafaz kutiba. Kutiba didinya diartikan nanti. Tidak diartikannya itu diwajibkan. Harusnya kan harus diartikan ditulis ya. Nah, tapi kutiba di sini kan fi'il madi barudak. Nah, berarti artikan kenapa harus diartikan fi'il amr ini? Kalau amanu itu baru fi'il amr ya. Ini benar fi'il amr. Tapi kalau kutiba nggak tahu ini. C. Dilalah amar. Selama lafaz amar itu tetap dalam kemutlakannya, ia selalu menunjukkan kepada arti yang hakiki yakni wajib, yang memang diciptakan untuknya dan tidak akan dialihkan kepada arti yang lain jika tidak ada qarinah yang mengalihkannya. Menurut Adib Soleh, ahli usul fikih asal Damaskus, itu benar teh motif sih referensi teh. Berbagai bentuk amar di atas membawa beberapa pengertian antara lain menunjukkan hukum wajib, seperti perintah sholat dalam surah Al-Baqarah. Waqimus sholata wa atuz zakata. Nah, kalau ini benar amar ya, akimu sama atu di sini. Aqimus sholata. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Fi'il amarna mana bedak? Taya.
Waktu mana waktu sama tidak sama. Lama. Kemudian pengertian nahyi ya. Menurut ulama usul, definisi nahyi adalah kebalikan dari amar, yakni lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Amar mata diparentah ngalaksanakeun, sedangkan nahyi maka balikanana nyaeta parentah supaya ngalaksanakeun atanapi disebut larangan. Apabila dalam nas sara terdapat lafaz khas dalam bentuk larangan atau bentuk berita yang mengandung pengertian larangan, maka lafaz itu memberi pengertian haram, artinya tuntutan menahan sesuatu yang dilarang dengan pasti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 221, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'min." Dan janganlah wala tunkihul musyrikina, itu kalimat fi'il nahyinya. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa haram seorang lelaki muslim mengawini wanita musyrik sampai ia beriman. Dilalah dan tuntutan nahyi iman nulisna oge dalalah paur dolalah iman. Dilalahnya petunjuk. Para ulama usul sepakat bahwa dilalah nahyi adalah untuk menuntut meninggalkan sesuatu. Kapanggeueuna kopesna teh euy. Tidak bisa beralih makna kecuali ada qarinah. Jumhur ulama menetapkan bahwa asal hukum larangan itu haram. Sebab setiap larangan mengakibatkan kerusakan. Para ulama usul sepakat bahwa an-nahyi digunakan untuk beberapa arti, yaitu 1. Untuk menyatakan haramnya suatu perbuatan at-tahrim atau tidak boleh dilakukan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kamu mendekati zina. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan suatu perbuatan terlarang al-karohah, tetapi jika dikerjakan tidak berdosa. Makruhnya al-karohah. Dan lebih baik jika tidak dikerjakan. Misalnya sabda Rasulullah SAW, "Wala tusallu fi a'tonil ibli." Janganlah kamu sholat di kandang unta. Beres. Good luck, barudak. Semoga berhasil. Gagal sia. Mengkopi paste ka ciri mah. Tapi tidak naon jadikan sumber rujukan hasilnya. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye.